من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi yunabihul qulubi wal hakim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan begitu banyak nikmat lainnya yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini
Izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang bertema pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah. Kita bisa bernapas dengan mudah, bisa melihat, mendengar, berjalan, makan dan minum, bahkan berkumpul dengan keluarga. Namun seringkali manusia lupa untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat Allah sangatlah banyak. Bahkan manusia tidak akan mampu menghitung semuanya. Udara yang kita hirup setiap detik saja adalah nikmat besar. Bayangkan jika kita harus membeli oksigen untuk bernapas setiap hari, tentu kita tidak akan mampu membayarnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat luar biasa bagi orang yang bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Dari ayat ini kita belajar bahwa bersyukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Seringkali manusia berpikir bahwa nikmat bertambah karena kerja keras semata. Padahal salah satu sebab terbesar bertambahnya nikmat adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dalam ayat yang sama Allah memperingatkan, ketika seseorang tidak bersyukur, ia bisa kehilangan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati berarti meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Harta, jabatan, kecerdasan, kesehatan, dan segala keberhasilan yang kita miliki bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seperti mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ucapan yang sederhana ini memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, bahkan ketika menghadapi ujian, kita pun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. 3. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan berarti menggunakan nikmat untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Contohnya seperti menggunakan kesehatan untuk beribadah, menggunakan harta untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain. Jika seseorang menggunakan nikmat untuk hal yang baik, maka itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sering melaksanakan sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mengapa engkau beribadah begitu keras, padahal dosa-dosamu telah diampuni ya Rasulullah?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur harus diwujudkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa tanda orang yang memiliki sifat syukur. Selalu mengingat nikmat Allah, tidak mudah mengeluh, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, semakin rajin beribadah kepada Allah. Orang yang bersyukur biasanya memiliki hati yang lebih tenang dan hidup yang lebih bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang walaupun memiliki banyak harta. Karena sesungguhnya banyak orang yang
ingin berada di posisi kita hari ini, tapi tidak mendapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.